Mau tahu nggak cara bawa kabur 200 triliun rupiah dalam 1 tahun dan lu nggak bakal ketahuan? Welcome to the new age scammers. Scammers stole a whopping $14 billion last year. Canadians lost more than $70 million He last lost year. his life savings after investing all his money in the digital currency. Di thumbnailsnya bakal ada kata NFT karena gue bakal cerita study case gimana caranya scammer-scammer ini di dunia NFT, kripto, bawa kabur uang masyarakat yang segitu gedenya. Itu di tahun 2021, 1 tahun doang scammer bawa pergi $14 miliar dari orang-orang yang invest di dunia kripto, NFT, Web3 secara keseluruhan. Dan gue bakal cerita cara step by step yang orang ini ngelakuin tanpa ketahuan sama sekali, tapi tujuannya bukan untuk biar kalian bisa lakuin, biar kalian waspada dan kedepannya nggak ketipu sama project-project kayak gini lagi. Sebelum kita bahas detailnya, kalian harus tahu istilah yang namanya rug pull. Itu di dunia Web3, rug pull itu istilahnya rug itu kayak karpet ya. Pull intinya ditarik. Kalian sebagai investor udah seneng-seneng beli projectnya, udah invest di kripto, udah beli NFT-nya, tahu-tahu tiba-tiba karpetnya ditarik. Kalian lagi joget-joget di atasnya terus jatuh. Banyak orang yang kehilangan duit mereka, bahkan tabungan hidup mereka di project-project rug pull ini. Tapi kenapa? Kenapa bisa banyak banget project yang scam kayak gini? Sebenarnya jawabannya agak kompleks. Tapi kita lihat perkembangan dunia kripto dan NFT ya selama beberapa tahun terakhir. Secara global, adopsi kripto tuh naik 900%. Tapi literasi global, literasi orang-orang US tentang kripto, 96% mereka tuh nggak ngerti sebenarnya kripto tuh apa, cara kerjanya gimana. Cuma taunya ya udah gue taruh duit, kalau hilang ya udah apes dia. Kalau di Indonesia sendiri, search term kripto itu naik 500%. Dan ada sekitar 8 juta warga Indonesia yang punya aset digital ini. Nah, dilemanya di sini. Interestnya lagi naik, banyak orang yang pengen masuk ke dunia kripto, masuk dunia NFT, pengen kayak cepet, tapi literasinya rendah. Mereka nggak bener-bener ngerti. Alhasil, kasus pencurian cryptocurrency dari scammer ini naik 516% dari tahun 2020 ke 2021. Mungkin tahun ini bakal lebih gede lagi. Jadi kombinasi dari kenaikan interest tapi orang nggak bener-bener pengen belajar, akhirnya bikin orang kena scam dan rug pull ini. Oke, kita back to topic ke rug pull dan gimana cara scammer ini bisa nge-scam 200 triliun rupiah secara total. Di tahun 2020, total scammer yang menggunakan rug pull itu cuma 1%. Tapi di tahun 2021, 37% dari semua scam itu adalah rug pull. Project yang dijanjikan orang beli lalu tiba-tiba developernya kabur. Kalau kalian ngikutin news pasti kalian tahu tentang yang namanya Squid, yaitu kripto dan mereka rug pull, mereka bawa kabur $12 juta. So the market cap is $2.168 trillion. And now the market it went to zero. Kalau NFT ada namanya Big Ape Daddy Club, mereka udah jual NFT-nya terus mereka bawa kabur $1,3 juta. Dan baru fresh banget di tahun 2022, NFT rug pull yang namanya Frosties bawa kabur $1,1 juta. Dan mereka nggak bisa di-trace. Susah untuk cari tahu siapa orang-orang ini dan dipenjarain. Kenapa? Soalnya kebanyakan dari scam ini, 70%-nya itu decentralized finance atau bahasa kerennya DeFi. Konsep blockchain, konsep decentralized, konsep Web3 itu anonymous. Jadi lu nggak bener-bener harus KYC atau know your customer, submit KTP dan lain-lain. Siapapun bisa jadi siapapun di dunia Web3. Dan itu hal yang paling mengerikan dan scammer sekarang makin pinter. Dan mereka nggak bakal bisa terima konsekuensinya karena ya decentralized, karena anonymous. Tapi gimana caranya kita bisa spot project-project NFT yang scam, crypto yang scam? Sebenarnya ini opini pribadi gue sebelum gue ceritain study case-nya. Kalau mau invest di NFT, jangan belajar NFT dulu. Yang harus dipelajari adalah fundamental money management, gimana cara ngatur keuangan. Kalau udah tahu itu instrumen yang beresiko, lu nggak mungkin masukin seluruh persen tabungan hidup lu. Lu pasti risk management, mungkin taruh 5% dulu, taruh 10% dulu. Banyak orang yang mulai invest di space resiko ini, mereka nggak paham basic money management yang paling dasar, yaitu manajemen resiko. Itu harus gue tekenin dulu sebelum kalian masuk ke lebih detail ke NFT, kripto, dan lain-lain. Fundamentalnya dulu aja. Oke, beberapa dari kalian karena subscriber, udah ngerti tentang fundamental, udah nonton konten gue, udah subscribe Ternak Uang. Tapi kalian udah subscribe YouTube gue belum? Coba subscribe dulu, nyalain lonceng, terus komen. Nah, let's say kalian udah ngerti fundamental money management, manage resiko, tapi kenapa orang-orang pintar ini tetap bisa ketipu di dunia NFT? Jadi gini step by stepnya. Karena semuanya decentralized dan anonymous, siapapun bisa jadi siapapun. Jadi step satunya, anggap scammer ini tuh kayak dia nggak punya reputasi kan. Cara punya reputasi itu simple. Lu tinggal beli NFT yang mahal, taruh sebagai profile picture, terus mulai engage di community. Analoginya, lu tinggal beli Bored Ape Yacht Club, atau misalnya Cyberkongs, atau misalnya yang blue chip lain, dan akun lu kan anonymous. Orang nggak tahu lu sebenarnya siapa. Ya udah, mulai bangun reputasi, mulai masuk ke Twitter, mulai masuk ke Discord, dan orang bakal respect lu karena NFT lu mahal. Dan itu jadi modalnya. Dan yang menyeramkan, dari ngebangun reputasi ini, orang nggak bakal tahu lu siapa. Nama aslinya, lokasinya di mana, nggak bisa karena decentralized. Dan kalian harus ngerti ini. Nah, step 2 setelah dia punya reputasi, dari engage di community, punya NFT mahal, tiba-tiba bisikin ke
ke orang, weh gue bakal bikin project bagus nih, artnya A, B, C, ini bakal keren banget, ini bakal sampai 10 tahun ke depan, harganya bakal naik, bakal collab sama siapapun. Dia udah mulai teaser tuh, akhirnya dia udah mulai kasih tahu ke orang-orang di komunitas dia, bahwa ini project yang orang tuh gak mau kelewatan. Pakai kata-kata, wah ini the next Bored Ape Yacht Club, the next Cyberkongs. Lu kalau beli sekarang di 0,1, itu bisa jadi 100 Ethereum terus lu jadi kaya raya. Dan kebanyakan orang yang kemakan korban ini adalah orang yang kayak gitu, yang takut ketinggalan kereta, pengen kaya raya, akhirnya rebutan untuk dapat whitelist, untuk dapat slot beli project dia. Kalau step 2 udah kayak iming-iming, orang mau bikin project. Step ketiga memang sedikit lebih modal. Hire designer, hire kreatif, bikin aja artnya. Kebanyakan dari project-project ini tuh mereka copy-paste dengan art lain. Kalau nggak copy-paste, misalnya mereka mirip-miripin lah. Misalnya contohnya Invisible Friends, NFT ini ada orang jalan dan muka badannya itu invisible, mereka bikin yang mirip gitu. Mereka bikin websitenya, mereka bikin Discordnya, dan yang paling penting, mereka nge-hypein. Ceritain bahwa 3-5 tahun ke depan ini bakal A, B, C, D, E. Bahkan mungkin lebih hebat ceritanya dibanding blue chip NFT lainnya. Setelah udah di-hype, menuju ke launching, dapat kan komunitasnya, reputasi dapat, project hype-nya dapat, project-nya udah ada, tinggal orang-orang ini ngebayar dia untuk nge-mint project dia. Udah dapat nih berapa juta dolar, artnya dapat, harganya naik mungkin di awal. Setelah itu dia ngapain? You. Terima kasih sudah membeli NFT gua dan gua bakal kabur. Banyak banget case-case-nya orang yang rug pull ini sampai emang kayak gitu, kayak you, I'm gone. Discord-nya ditutup, Twitter-nya ditutup, project-nya ditutup, ditinggalin semua orang yang beli project mereka. Gila sih, itu serem banget. Dan masalahnya mereka nggak bisa di-trace karena Web3. Selanjutnya apa? Rinse and repeat, diulangi, prosesnya sama. Dan itu hal yang menurut gua menyeramkan banget ya. Kalau misalnya apalagi orang-orang yang kurang teredukasi, yang gampang terpancing emosi, FOMO, mereka bakal selamanya bisa kepancing sama project-project scam ini. Modus NFT ini baru rame di tahun lalu sama tahun ini. Kalau dulu kripto kayak Squid dan lain-lain. Jadi tujuannya gue sharing modus ini tuh biar kalian aware sama project-project yang mungkin too good to be true, yang kelihatan dari belakangnya kok orangnya nggak muncul, perusahaannya nggak jelas. Dan yang paling penting, jangan kepancing emosi. Kalau memang ini ada resikonya, jangan taruh seluruh tabungan hidup lo, jangan taruh uang makan lo untuk project-project ini. Kadang ya udah, memang ada momen-momen kita ketipu dan ternyata projectnya nggak bagus, ya itu waktu belajar. Tapi masa iya belajar pakai tabungan hidup? Sekarang tuh banyak sumber-sumber gratis untuk belajar NFT, belajar keuangan. Tapi kalau kalian mau belajar lebih dalam, kalian bisa subscribe ke Ternak Uang juga, lebih belajar tentang personal finance, manajemennya dan lain-lain. Pakai kode promo gua, Raymond, untuk dapat diskon khusus yang nonton di video ini. Tapi mungkin pas gua udah post video ini, penipunya udah punya modus-modus lain atau ada cara-cara lain untuk menipu uang kalian. Jadi ingat, sebagai investor jangan FOMO dan stay smart. Gue sendiri baru belajar NFT, kalau kalian ada pertanyaan atau mau diskusi, feel free di kolom komen di bawah. Tapi semoga ini bisa nge-educate kalian biar nggak ketipu sama project-projectnya lagi. I guess, I'll see you guys in the next video. Bye-bye.